Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pertemuan statistika kita di pertemuan keempat. Kita akan membahas tentang histogram dan ogive. Sebelumnya, seperti biasa ya, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini menjadikan amal ibadah bagi kita semua dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang histogram dan ogive, sebenarnya simpelnya begini sih, histogram sama ogive itu kayak persis kayak kita bikin grafik gitu, yang grafik-grafik gitu atau gambar. Hanya saja kalau grafik yang ini bagian dari grafik juga, hanya bedanya yang kemarin kita pelajari pada pertemuan kedua, grafiknya itu ada pada grafik data tunggal. Sementara histogram dan ogive itu datanya itu merupakan data dari tabel distribusi frekuensi atau data dengan data interval gitu. Nah, yang di interval kita sebut dengan nanti ada histogram dan ogive. Jadi histogram itu lebih ke arah diagram batangnya dan ogive itu sementara kayak diagram garis ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada histogram, poligon, dan kurva ogive. Nah, histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Jadi seperti saya sebut sebelumnya kan, kalau misalnya penggambaran ini adalah untuk distribusi frekuensi gitu. Jadi bukan untuk data-data tunggal atau untuk data dengan interval. Nah, kita pelajari pertama tentang histogram dulu. Histogram bedanya apa nanti? Pada histogram itu batang-batangnya saling melekat atau dempetan. Nah, biasanya untuk bikin histogram sendiri kita menggunakan sistem salib sumbu, yaitu sumbu X atau sumbu mendatar yang menyatakan interval kelasnya, yang itu dibatasi oleh tepi atas dan tepi bawah masing-masing kelas, dengan sumbu tegak atau sumbu Y yang menyatakan frekuensinya. Nah, histogram sendiri bentuknya itu berbentuk diagram balok dan menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal. Ini masih contoh yang minggu kemarin ya, kita menggunakan data yang minggu kemarin kita pelajari tentang data-data stok atau saham beberapa perusahaan. Ini kita yang kemarin hasilnya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, keempat, dan kelima, ini intervalnya, kemudian jumlah frekuensinya seperti ini. Nah, kita sekarang akan membentuk histogramnya. Nah, karena data tertinggi tadi 14, ini data dari sini ke sini merupakan data apa? Ini data tepi kelasnya. Jadi ini tepi kelas pertama dan tepi kelas akhir, tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Ini setiap batas dari sini-sini adalah tepi kelas. Gitu. Selanjutnya untuk poligon, ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai titik tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Jadi kita harus menghitung nilai tengahnya dulu. Setelah kita menghitung nilai tengahnya, baru kita bisa melihat grafik poligonnya, karena grafik poligon itu adalah koordinat antara yang menghubungkan antara nilai-nilai titik kelas. Nah, jadi di sini ini itu adalah titik-titik apa? Ini adalah titik-titik tengahnya gitu. Sehingga kita dapat grafik poligon seperti ini. Nih, jadi titik-titik ini adalah merupakan titik tengahnya nih, sehingga dia berada di tengah-tengah. Lihat di antara tengah, di antara batas antara tepi kelas atas dan tepi kelas bawahnya. Ini di tengah-tengahnya ada poligon. Kemudian ogive itu ada dua. Ini adalah interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Kalau di frekuensi kumulatif kita kan kenal ada dua ya. Ada kumulatif kurang dari dan ada kumulatif lebih dari.
kumulatif lebih dari. Nah, kurvanya itu namanya kurva Ogib. Jadi kurva Ogib itu dalam satu grafik itu biasanya ada dua, yang frekuensi kumulatif kurang dari dan ada yang lebih dari. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Kita tinggal spot di titik-titik di mana yang ini yang misalnya lebih dari, ini yang pink, kemudian yang ini dikurang dari. Itu saja sih untuk penjelasannya. Untuk latihannya nanti akan saya sampaikan di seperti biasa ya, setelah ini di garisnya ya, biar kalian lebih jelas, sekaligus nanti ya biar lebih jelas aja. Itu saja yang saya sampaikan untuk materi kali ini, tetapi ini masih continue dengan latihan soalnya, nanti akan saya share terpisah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.